Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri Zaskia dengan NIM 2103055010052. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anemia dengan judul jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Penulis yaitu Novi Ramini Harahap, volume 12 nomor 2, halaman 78-90. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan dan metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Kemudian adapun latar belakang, jadi kasus anemia mengakibatkan terganggunya mekanisme imun dan mengakibatkan penyebab kematian di dunia. Prevalensi anemia pada perempuan sendiri di Indonesia yaitu sebanyak 21,7%, dan berdasarkan Lisketdas menunjukkan prevalensi anemia pada remaja sebesar 18,4% pada tahun 2016. Kemudian berdasarkan hasil survei awal di SMP Negeri 8 Percut Setuan, dilakukan pemeriksaan terhadap 10 siswa dan didapatkan 7 dari 10 siswa ternyata mengalami anemia dan 3 lainnya dengan HB normal. Selanjutnya pendahuluan. Jadi masalah utama kesehatan yang terjadi pada remaja putri yaitu kurangnya asupan nutrisi sebagai pemicu anemia, kekurangan zat besi yang berdampak pada status gizi remaja. Jadi anemia sendiri ini adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal atau turunnya kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Jadi kadar hemoglobin normal umumnya berbeda pada laki-laki dan perempuan. Dikatakan anemia, di mana dikatakan anemia bila kadar Hb kurang dari 13,5 gram per 100 mili untuk laki-laki dan 12,0 gram per 100 mili untuk perempuan. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Untuk metodenya sendiri, jenis penelitian ini bersifat survei analitik dengan pendekatan cross-seksional dengan populasi dalam penelitian ini sebagai subjek kasus adalah remaja putri SMP Negeri 8 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 yang berjumlah 188 orang, namun sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 65 sampel. Kemudian masuk pada hasil pembahasan pada tabel pertama, ini merupakan distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, status gizi remaja putri, dan menstruasi remaja putri dengan kejadian anemia. Jadi untuk variabel pertama ini merupakan pengetahuan remaja putri. Untuk pengetahuan kurang sebanyak 46 orang dengan persentase 70,8%, di mana hasil untuk kemudian pengetahuan cukup sebanyak 12 orang dengan persentase 18,5%, untuk pengetahuan baik sebanyak 7 orang dengan persentase 10,8%. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian, hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pengetahuan tentang anemia dengan variabel kejadian anemia diperoleh p-value sebanyak 0,037 yang artinya ada hubungan secara signifikan antara tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia. Kemudian yang kedua itu mengenai pendidikan orang tua. Untuk tingkat tinggi sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, untuk pendidikan menengah 51 orang dengan persentase 78,5%. Kemudian untuk pendidikan dasar sebanyak 11 orang dengan persentase 16,9%. Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pendidikan orang tua ini dengan kejadian anemia diperoleh p-value sebanyak 0,339 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia. Kemudian variabel yang ketiga yaitu pendapatan orang tua. Jadi untuk yang di bawah UMK sebanyak 32 orang dengan persentase 49,2%, untuk di atas UMK sebanyak 33 orang dengan persentase 50,8%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik dan chi-square antara variabel tingkat pendapatan orang tua dengan variabel kejadian anemia didapatkan hubungan secara signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan anemia dengan p-value sebanyak 0,017. Selanjutnya untuk variabel status gizi, untuk status gizi normal sebanyak 45 orang dengan
persentase 69,2%, untuk status gemuk 1 orang dengan persentase 1,5, status gizi kurus sebanyak 19 orang dengan persentase 29,2%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square, antara variabel status gizi dengan kejadian anemia diperoleh p-value sebanyak 0,009 yang artinya ada hubungan secara signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia. Dan yang terakhir untuk variabel menstruasi yaitu hipermenorea. Jadi hipermenorea ini merupakan pendarahan haid yang berlangsung secara tidak normal atau lebih lama. Jadi untuk di sini hipermenorea sebanyak 14 orang dengan persentase 21,5%, tidak hipermenorea sebanyak 51 orang dengan persentase 78,5%. Untuk kejadian anemia sendiri, yang mengalami anemia sebanyak 26 orang dengan persentase 40%, yang tidak mengalami anemia sebanyak 39 orang dengan persentase 60%. Selanjutnya, untuk hasil tabel kedua yaitu ini berupa tabulasi silang hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, status gizi, menstruasi dengan kejadian anemia tahun 2018. Jadi untuk faktor yang pertama itu mengenai faktor pengetahuan. Jadi untuk orang yang mengalami anemia dengan pengetahuan kurang itu sebanyak 23 orang dengan persentase 35,4%. Untuk yang tidak mengalami anemia dengan pengetahuan kurang sebanyak 23 orang dengan persentase 35,4%. Kemudian selanjutnya untuk anemia dengan pengetahuan cukup sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%. Untuk yang tidak mengalami anemia sebanyak 10 dengan persentase 15,4%. Untuk anemia yang dengan pengetahuan baik yaitu 1 orang dengan persentase 1,5%. Dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%. Jadi di sini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan remaja tentang anemia dengan kejadian anemia, di mana hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai sigma value-nya sebanyak 0,037 atau di bawah dari 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden dapat mempengaruhi remaja dalam menerima suatu informasi. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Jadi untuk orang yang mengalami anemia dengan pendidikan tinggi yaitu 0, untuk yang tidak mengalami sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6, untuk orang yang mengalami anemia dengan tingkat pendidikan menengah sebanyak 21 orang dengan persentase 32,3%, untuk yang tidak mengalami anemia sebanyak 30 dengan persentase 46,2%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percut Setuan dengan p-value sebanyak 0,339. Jadi hasil ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siahan tahun 2015 yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada remaja dengan p-value 0,53. Selanjutnya untuk faktor pendapatan di bawah UMK, untuk orang yang mengalami anemia dengan pendapatan di bawah UMK sebanyak 18 orang dengan persentase 27,7% dan yang tidak mengalami anemia sebanyak 14 orang dengan persentase 1,5%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Kecamatan Percut Setuan dengan p-value 0,017, di mana hal ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendapatan keluarga yang rendah memiliki risiko lebih besar untuk mengalami anemia. Selanjutnya yaitu untuk faktor status gizi. Untuk orang yang mengalami anemia dengan status gizi gemuk itu 0, untuk yang tidak mengalami yaitu 1 dengan persentase 1,5%, untuk orang yang mengalami anemia dengan status gizi normal sebanyak 13 orang atau sebanyak 20,0%. Untuk yang tidak mengalami anemia dengan status gizi normal sebanyak 32 orang dengan persentase 49,2%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percut Setuan dengan p-value sebanyak 0,009. Jadi hal ini menunjukkan bahwa status gizi mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja putri.
Selanjutnya untuk faktor menstruasi, orang yang mengalami anemia dengan hipermenorrhea sebanyak 12 orang, dengan persentase 18,5%. Untuk yang tidak mengalami anemia dengan menstruasi hipermenorrhea sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%. Jadi berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri dengan p-value yaitu 0,000 dan OR-nya 15,857, yang artinya kejadian anemia dengan hipermenorrhea memiliki resiko 15,8 kali dibandingkan dengan yang tidak hipermenorrhea. Kemudian selanjutnya masuk pada pembahasan. Jadi untuk yang pertama yaitu hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian anemia. Jadi hasil penelitian menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan remaja tentang anemia dengan kejadian anemia, karena seperti yang kita ketahui, pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi seberapa banyak informasi yang diperolehnya, sehingga semakin banyak seseorang memperoleh informasi, maka semakin baik pula pengetahuannya. Sebaliknya, jika semakin kurang informasi yang diperoleh, maka semakin kurang pengetahuannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu hubungan pendidikan orang tua dengan kejadian anemia. Jadi, menurut peneliti, pendidikan orang tua itu tidak berhubungan dengan kejadian anemia karena informasi pada saat ini lebih mudah didapatkan, baik informasi mengenai kesehatan maupun yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan untuk remaja yang memiliki orang tua dengan pendidikan dasar masih mengalami anemia karena orang tuanya cenderung mendapatkan informasi atau tidak mau mencari informasi. Misal hobi orang tua yang menonton TV, memiliki sosial media, mereka itu mempergunakannya hanya sekadar menonton dan mencari hiburan dan tidak mencari informasi bermakna terutama mengenai kesehatan. Yang ketiga yaitu hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian anemia. Jadi menurut pernyataan dari WHO bahwa anemia sering terjadi pada masyarakat yang memiliki status ekonomi yang rendah karena pendapatan berkaitan dengan kesanggupan keluarga dalam membeli makanan ataupun pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang keempat yaitu hubungan status gizi dengan kejadian anemia. Jadi status gizi ini merupakan gambaran secara makro akan zat gizi tubuh kita, termasuk salah satunya adalah zat besi, di mana apabila status gizi tidak normal, dikhawatirkan status zat besi juga dalam tubuh tidak baik, sehingga dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan salah satu faktor terjadinya anemia. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan menstruasi dengan kejadian anemia. Jadi, menurut penelitian, pada usia pubertas remaja putri akan mengalami pengeluaran darah setiap bulannya yang disebut dengan menstruasi. Pola menstruasi yang dialami remaja umumnya atau biasanya itu belum teratur, sehingga memungkinkan remaja mengalami pengeluaran darah yang berlebih pada saat menstruasi. Oleh sebab itu, remaja wanita membutuhkan zat besi yang digunakan untuk mengganti zat besi yang hilang bersama dengan menstruasi. Baik, jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan, pendapatan, status gizi remaja putri, dan menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Kemudian untuk caranya sendiri, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan responden mengenai anemia serta dampak anemia terhadap remaja putri, sehingga remaja putri dapat mencegah dan tidak terkena anemia. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai topik anemia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.